Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah!" Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan 3 kisah yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Diceritakan Yesus pergi ke rumah Simon, adapun ibu mertua Simon sakit demam keras. Dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Saudaraku terkasih, datang dan berserah diri pada Yesus adalah pilihan yang paling tepat bila kita mengalami kesulitan dalam hidup. Percaya dia pasti akan menjawab permintaan kita dengan cara dia. Kisah Injil memberikan jawaban yang jelas untuk kita. Dikala Simon Petrus datang pada Yesus, maka mertuanya itu akhirnya bisa disembuhkan. Kedua, kita bersyukur. Setelah ibu mertua Simon sembuh dari sakit demamnya, ia melayani mereka. Bagi saya inilah rasa syukur dia atas kebaikan Tuhan Yesus. Ia tidak tinggal diam, tapi melakukan sesuatu, yakni melayani. Kita seharusnya demikian. Di mana kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka tugas kita selanjutnya adalah belajar untuk bersyukur akan semua yang kita miliki. Kita dapatkan dari Tuhan. Yang ketiga, Yesus terus melayani di kota lain. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang dilakukan Yesus adalah pergi ke kota lain untuk melayani. Ia tidak tinggal diam lalu menikmati apa yang dilakukannya. Ia tidak terpesona akan semuanya itu. Tapi justru dia keluar dari situasi nyaman dan pergi melakukan kebaikan di tempat lain. Yesus pergi ke kota lain untuk terus berbuat baik. Ia terus mewartakan kabar baik dan menolong banyak orang. Dan inilah kekuatan pelayanan Yesus. Bagaimana dengan kita? Semoga sikap Yesus menjadi sikap kita, tidak terikat pada kemapanan dan sukacita, pada tempat dan situasi tertentu, tapi juga mau melangkahkan kaki untuk pergi berbagi ke tempat lain. Mau bergerak memberi berkat untuk orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk lepas bebas, untuk ringan kaki pergi menghadirkan sukacita bagi sesama yang lain. Saudaraku terkasih,
Datang pada Yesus dan berserah diri pada Yesus adalah pilihan terbaik kita sebagai orang beriman. Di sanalah kita belajar untuk terus bersyukur dan berbagi kebaikan bagi orang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.